Kembali ke Kali Progo. Kali ini Agung Sedayu tidak menghindar serangan Ki Prayogo. Pemimpin pasukan khusus ini lebih cerdik memanfaatkan keadaan perahu yang terombang-ambing akibat gerakan mereka. Ia memapas setiap serangan Ki Prayogo dan melakukan bermacam gerak yang sebenarnya berakibat pada pergerakan rakit itu sendiri. Agung Sedayu berkali-kali membenturkan tenaga dan setiap kali terjadi benturan, rakit semakin mendekati bagian sungai arah Sangkal Putung. Pergeseran yang sama sekali tidak disadari Ki Prayogo. Semula ia mengira akan dapat mengungguli Agung Sedayu dengan perkelahian di atas rakit. Ki Prayogo banyak mendengar dari percakapan orang tentang kehebatan Senapati Mataram dari pasukan khusus itu. Namun ia tidak mendengar perkelahian Agung Sedayu di atas air. Sama sekali tidak ada. Karena itulah, Ki Prayogo dengan kepercayaan diri yang tinggi dan bekal olah kanuragan yang luar biasa mempunyai keyakinan akan dapat menghadang kedatangan Agung Sedayu di Sangkal Putung. Namun ia salah menilai. Ki Prayogo justru larut dalam siasat yang diperagakan Agung Sedayu. Ia mengira bahwa Agung Sedayu akan bertarung hingga puncak tertinggi di atas rakit. Mungkinkah Senapati ini akan melawannya di permukaan air? Itu pikiran Ki Prayogo. Rakit semakin mendekati wilayah berpasir tepi Kali Progo. Jarak telah terukur dan ditunjang pertimbangan yang matang. Tiba-tiba Agung Sedayu berkelebat dengan ilmu meringankan tubuh yang luar biasa. Ia melayang rendah, sejengkal di atas permukaan air, dan itu telah cukup memadai memberi kejutan pada Ki Prayogo. Wong Edan, umpat Ki Prayogo. Ia terlambat menyadari kelicinan siasat Agung Sedayu. Namun Ki Prayogo tidak merenungi lebih lama. Ia cepat menyusul lawannya dengan kecepatan yang tak kalah lesat dari Agung Sedayu. Perkelahian sengit segera terjadi di atas hamparan pasir yang sedikit luas. Suasana semakin gelap. Agung Sedayu tidak lagi sekedar bertahan dari serangan Ki Prayogo. Setiap serangan Ki Prayogo selalu berbalas serangan balik dari Agung Sedayu. Mengenali lingkungan perkelahian adalah keunggulan yang menonjol dan itu dimiliki oleh Agung Sedayu. Walau demikian, Senapati Mataram itu lebih cenderung untuk meningkatkan pertarungan selapis demi selapis. Ia tetap bergerak cepat dan kuat. Ki Prayogo yang keliru memberi penilaian segera mengimbangi orang kepercayaan Panembahan Senapati semasa hidupnya. Ia menambah daya tahan tubuh dan menggandakan setiap terjangan. Udara menjadi panas oleh hawa tenaga cadangan yang keluar dari setiap sambaran Ki Prayogo. Dengan cara yang mengejutkan lawannya, Agung Sedayu mengeterapkan ilmu Kakang Kawah. Dari balik punggungnya mendadak keluar dua sosok Agung Sedayu. Menakjubkan, desis Ki Prayogo lalu mengimbangi lawannya dengan cara yang sama. Tiga sosok Ki Prayogo berhadapan dengan tiga Agung Sedayu. 6 wujud yang segera memenuhi lapangan sempit berpasir di tepi Kali Progo. 6 wujud yang bukan lagi wujud semu. Agung Sedayu tiada lelah selalu berusaha menggali kedalaman isi kitab gurunya. Merenungi serta memikirkan cara untuk menyelami aksara demi aksara yang tertera pada kitab telah membuatnya mencapai puncak ilmu Kakang Kawah Adi Aryari. Dua sosok Agung Sedayu akhirnya mempunyai kekuatan yang sama dengan tubuh yang asli. Dua bayangan itu mampu mengendalikan setiap kemampuan yang dimiliki. Serupa dengan Agung Sedayu yang asli. Begitu pula yang diwujudkan oleh Ki Prayogo. Dua tubuh semu yang keluar darinya juga mempunyai lapis yang sama dengan wujud asli. Saling melontarkan serangan, membenturkan ilmu tak lagi dapat dielakkan. Benar-benar pertarungan 6 orang melawan 6 orang. Di bagian lain, Swandaru telah meloloskan cambuknya dan lecut sendal pancing meledak di udara. Ia sudah tak sabar lagi untuk segera mengawali pertarungan melawan sejumlah orang yang masih bersembunyi di balik ilalang. Pahamilah, kalian menghadapi Swandaru Geni, seru Swandaru dengan memutar cambuk membungkus tubuhnya. Terjangan Swandaru begitu dahsyat, rumput tinggi tersibak oleh angin yang keluar dari putaran cambuk. 4 orang segera menyambut tandang suami Pandanwangi dengan senjata dan cara yang tak kalah ganas. Masing-masing orang bersenjata sepasang belati yang terikat dengan rantai. Dan yang terjadi adalah 8 belati berterbangan menyambar tiada henti ke arah Swandaru. Pertarungan yang tidak seimbang semakin mencekam ketika muncul 2 orang turut mengepung Swandaru. Telah muncul 2 bintang mengawal malam, tanda bahwa senja segera berakhir. Udara dipenuhi kelelawar yang meniti jalan hidup. Suara binatang malam perlahan merayap pada setiap tangga di angkasa.
Dalam perjalanan waktu itu, dua lingkar perkelahian menjadi semakin sengit. Gelap yang merundung tempat pertarungan ternyata tidak menjadi halangan bagi dua pihak yang berbenturan. Bahkan yang terjadi adalah setiap orang meningkatkan serangan semakin pesat. Pada bagian ilalang yang telah setinggi dada lelaki dewasa terjadi pergumulan dahsyat. Cambuk Swandaru belum berhenti menghentak dan meledak dahsyat memecah setiap usaha para pengeroyoknya. Swandaru yang tidak terhalang dengan berat tubuhnya terkadang mampu mengikat dua orang dalam ayun cambuknya. Ia mampu membaca keadaan dan menilai kepandaian orang per orang yang menjadi lawannya. Kelebihan jumlah yang dimiliki lawan Swandaru belum mengubah kedudukan pertarungan. Mereka gigih dalam upaya mengurung Swandaru agar tak bebas bergerak. Lontaran belati secara berantai terus-menerus berusaha mencabik setiap bagian tubuh menantu Ki Gede Menoreh. "Aku adalah Swandaru Geni. Kalian tidak akan mampu mengalahkanku," desis Swandaru. Lalu dengan mendadak, ia mengubah tata geraknya. Swandaru yang tekun berlatih bersama istrinya, Pandan Wangi, serba sedikit menyerap ilmu pedang kembar yang dimiliki putri tunggal Ki Gede Menoreh. Ia mengembangkan dan berusaha meleburnya dengan dasar gerak yang diperoleh dari Kiai Gringsing. Kemudian lahirlah gerakan yang khusus dan sulit diduga arahnya. Cambuk Swandaru tak lagi mengeluarkan ledakan yang menggetarkan gendang telinga. Ia banyak mengurangi lecut sandal pancing, tetapi maut mengintai setiap orang yang mengeroyoknya. Kekuatan Swandaru seolah meningkat berlipat ganda. Peningkatan ini adalah akibat dari perubahan gerak yang ia lakukan. Ujung cambuk Swandaru seolah mempunyai mata, mampu menghadang gerak orang yang akan mengurungnya. Tata gerak yang sulit dinalar karena pada saat yang sama, ia sedang melakukan tekanan pada pengeroyok yang lain. Swandaru menjadi semakin berbahaya. Gerak kaki Swandaru seperti tidak berhubungan dengan putaran cambuknya, dan sebenarnya itu adalah kelanjutan dari ilmu pedang Pandan Wangi. Tangan dan kaki Swandaru adalah senjata yang terpisah. Keduanya seperti mempunyai kehendak yang dimiliki oleh dua orang. Meski kaki Swandaru melancarkan pada orang yang berada di depannya, cambuk Swandaru akan menutup celah pertahanan di tiga bagian yang lain. Dan pertarungan berlangsung semakin menggetarkan ketika ujung cambuk Swandaru mulai mengoyak tubuh pengeroyoknya satu demi satu. Swandaru yang geram karena kebakaran yang melanda tanah perdikan Menoreh, menjadi semakin marah dengan serangan atas dirinya dan Agung Sedayu di tepi Kali Progo. Ia merambatkan tenaga inti hingga mencapai ujung cambuknya. Yang terjadi selanjutnya, ujung cambuk Swandaru mampu mengoyak tubuh para pengeroyoknya tanpa harus menyentuh kulit mereka. Ya, dari ujung kara baja cambuk Swandaru keluar tenaga inti yang mampu menyayat kulit lawan meski masih berjarak sejengkal. Gerak Swandaru semakin garang dan buas. Darah yang mengalir keluar dari tubuh lawan-lawannya seperti mengubah Swandaru menjadi seekor pemangsa yang kelaparan. Bau darah yang membaur di udara makin membuat Swandaru bertarung lebih cepat dan lebih kuat. Tidak ada jalan keselamatan bagi pengeroyok Swandaru. "Mustahil bagiku kehilangan nyawa demi seorang Atmandaru," desis orang yang berikat kepala lurik. "Kita sedang berkelahi melawan anak iblis," sahut temannya yang berkedudukan persis sebelah menyebelah dengan orang berikat kepala lurik itu. "Aku akan meninggalkan tempat ini, Ki Suladra," teriak orang berikat kepala lurik. "Lakukanlah, Ki Sanepa, kau dapat lakukan yang kau inginkan. Tetapi Panembahan akan datang memburu seluruh keluargamu," sahut Ki Suladra. Kegamangan sedikit menyergap hati Ki Sanepa. Ia tidak menolak kebenaran dari ucapan Ki Suladra. Bahkan ia menjadi ingat bahwa Panembahan tanpa bayangan akan memburu semua anggota keluarganya jika ia melarikan diri dari pertempuran. "Tetapi aku tak sanggup menahan tandang lelaki gendut sangkal putung ini," keluh Ki Sanepa dalam hati. Gurat luka yang tidak begitu banyak telah menghias bagian depan tubuhnya. Dan ia merasakan betapa pembuluh darahnya terasa pedih saat terbelit dan berbenturan dengan cambuk Swandaru Geni. Lambaran tenaga inti Swandaru ternyata mampu mengoyak bagian dalam dari lawan-lawannya. Swandaru benar-benar bertarung seperti kobaran api. Ia menjilat ke segala arah dengan cambuknya sebagai lidah api. Sambaran angin yang panas dirasakan oleh orang-orang yang terikat oleh Swandaru. Angin panas yang memerihkan kulit selalu mengikuti cambuk yang belum berhenti berdenyut. Kedudukan tidak lagi seimbang. Swandaru terlihat dapat mengikat dan mengendalikan lawan-lawannya yang masih belum menyerah padanya.
Cambuk Swandaru dengan terengginas memburu satu demi satu lawan orang-orang yang melingkarinya. Setiap orang yang melihat tata gerak Swandaru akan menilai cambuknya adalah ular siluman yang lahir dari kobaran api. Tangan Swandaru begitu cepat memutar-mutar cambuknya dan ia seolah bergerak dalam senyap terlebih suasana semakin pekat dalam gelap. Lingkar pertarungan yang menggiriskan.